perpustakaan. Jadi ada 2 buku yang didistribusikan ternyata pada tahun 2008, 2009 mungkin, tapi ternyata tadi Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview salah satu mahasiswa yang sudah menjadi alumni di program S2 Magister Pendidikan Dasar di Universitas Muria Kudus. Kita nanti akan melihat dan belajar mengenai tesis yang sudah dikerjakannya. Kemudian Anda tentunya dapat memperoleh wawasan dan pencerahan terhadap tesis yang sudah selesai dikerjakan. Nah, ini karena beliau sudah menyandang gelar Magister Pendidikan Dasar, tentunya sudah plong, sudah lega, dia sudah mulai berkarir dengan nyaman dan tentunya dia semakin sehat. Biasanya itu semakin Amin, sehat. Pak, amin. Ya, ini kita sudah bersama Bu Anita Herlina Setianti ya. Ini nanti lebih keras lagi ya, Yep. agar bisa masuk nanti. Bu Anita ya? Iya, Pak. Ini Bu Anita ini salah satu bimbingan saya. Beliau selesai berapa semester ya? 3 semester ya? 3 semester. Berarti 1,5 tahun dia sudah menyandang gelar MPD. Dengan prosesnya pasti dengan perjuangan yang berliku-liku. berdarah-darah, Pak. Kenapa berdarah-darah? Apanya darah? Berdarah-darah perjuangannya, berdarah-darah. Itu prosesnya ketika jenengan dari awal sampai akhir untuk mengerjakan tesis berapa bulan? Dari judul berarti kan bulan Juli. Ya. Dari judul bulan Juli, kemudian menyusun proposal 1 bulan, bulan Agustus. Kemudian September ujian proposal. Lalu mati suri sebentar, Pak. Karena mati suri? semester 3 kan masih kuliah aktif. Jadi mengerjakan tugas-tugas kuliah yang lumayan banyak, lumayan menyita waktu. Jadi memang mati suri selama berarti Oktober, November, Desember. 3 bulan mati suri. 2019 ya? 2019. Iya. Kemudian Desember akhir baru menyusun bab 4. Kemudian Januari, Februari baru menyelesaikan tesis itu selama 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Berarti dari bulan Juli 2019 sampai bulan Februari ya, itu mulai semester 2. Semester 2 akhir mau ketiga. Sudah mulai proses. Iya. Bisa tiap minggu ya? Kalau bulan Juli tiap minggu, Okay. Juli Agustus tiap minggu. Ini ngomong-ngomong, jenengan sudah usia berapa ini? Ya, ini kita melihat Bu Anita ini kan sepertinya sudah berbobot. Aduh iya, Pak. Sudah 33 tahun. 33 tahun. Kemarin tanggal 3 Agustus. Anak sudah 3. Anak 3. Iya. Gimana ya mengaturnya ketika Anda mengerjakan tesis, kemudian kuliah, anak 3, Ditambah aktif mengajar. aktif mengajar ya? Iya, kan tidak cuti. Di SD mana ya? SD Negeri Sukorejo. Oke. Kita masuk ke tesisnya Anda. Iya, siap, Pak. Tesisnya Anda, ini Anda sebenarnya menemukan masalah apa di tesis itu, kemudian akhirnya akan mengangkat menjadi judul tesis saat itu. Masalahnya di mana? Iya, masalahnya yang pertama adalah dari pembelajaran bercerita itu ternyata masih belum mengakomodir dari kearifan lokal Rembang. Jadi seumpamanya guru-guru itu mengajarkan tentang bercerita itu masih menggunakan cerita-cerita yang berasal dari luar daerah Rembang. Jadi seumpamanya anak-anak ditanya tentang Kisondong Majruk, apa itu, Bu? Oh, itu Bu ketoprak, Bu. Malah lebih tahu tentang cerita-cerita dari Rembang itu dari ketoprak-ketoprak. Jadi mereka lebih mengetahui cerita-cerita dari luar daerah seperti Maling Kundang, kemudian Tangkupan Perahu. Ya memang baik karena kita mengetahui keanekaragaman cerita di seluruh Indonesia. Tapi kan alangkah lebih baiknya lagi sebelum kita melihat keanekaragaman yang lain, juga kita melihat keanekaragaman yang ada di Kabupaten Rembang. Berarti dari awal siswa sudah bisa bercerita atau belum? Sudah, tapi belum bisa secara lancar. Kemudian juga masih tadi ceritanya masih dari luar-luar daerah.
dari luar daerah dan belum mengenal mengenai cerita rakyat Rembang rakyat sendiri. dari Rembang ya, Iya. sekitarnya malah belum Iya, paham. malah belum. Dari situ solusi yang Anda tawarkan apa ini? Nah, saya dengan adanya permasalahan seperti itu, saya mencari-cari dulu. Saya pernah melihat ternyata kan ada sebetulnya Pak buku cerita dari Rembang yang diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan. Jadi ada 2 buku yang didistribusikan ternyata pada tahun 2008, 2009 mungkin, tapi ternyata tadi belum banyak dimanfaatkan. Jadi saya menggali itu. Nah, dari cerita-cerita itu kemudian saya mencoba mencari sesuatu lagi yang dari bahan-bahan lokal. Jadi saya mencari apa ya? Oh, ternyata saya mencoba kalau wayang suket itu kan berasal dari rumput ya. Saya mencoba yang lain yaitu dari bahan dami. Dami itu kalau di Rembang sebagai pakan ternak saja. Jadi mencoba mengubah yang awalnya bahan yang mempunyai nilainya hanya sebagai pakan ternak, kemudian dinaikkan menjadi sebagai media pembelajaran. Jadi menaikkan bahan-bahan dari lokal untuk bermanfaat, bernilai lebih seperti itu. Berarti jenengan bekerjanya ini dari mencari cerita. Iya. Ceritanya sudah ada. Ceritanya sudah ada, saya hanya memodifikasi menjadi sebuah dialog sehingga dapat dilakonkan dalam wayang. Untuk sekolah dasar tentunya Iya, ya. sekolah Jadi dasar. ada yang dirubah Iya, ceritanya untuk karakteristik anak. Iya. Oke. Tapi Dari- intinya sama. Intinya sama. Kemudian dari situ ada medianya. Ada medianya. Dulu seharusnya langsung direview ini. Jadi saya bisa melihat yang satu kotak itu ya. Iya. Satu kotak media itu besar. Besar. Dan ada macam-macam tokoh-tokohnya Iya, ada. sesuai dengan cerita ya. Iya, betul, Pak. Ada berapa tokoh itu waktu itu? Banyak Pak, ya saya mengambil 3 cerita, satu cerita itu minimal ada 10 tokoh, jadi minim ada 30, kalau di total kemungkinan ada 40 lebih tokoh. Itu banyak sekali dan Iya. menarik sekali. Anda waktu ujian nilainya apa ya? A Pak, Anda nilainya A. Memang ketika presentasi itu semua sudah totalitas, medianya di bawah Iya, dengan media di bermacam-macam, bawah. kemudian Anda sudah praktek juga. praktek juga, Iya. ada poster yang dibentangkan Iya. juga untuk Iya, menjelaskan betul, alurnya. Ya itu seharusnya ketika saat itu langsung saja ke sini nih. Jadi memang untuk wawasan teman-teman dan pencerahan ini salah satu produk dari Iya. tesis komplit seperti ini dan ada posternya, ada presentasi lengkap dan selain poster ada keluaran lagi ya? Ada Pak, Ya, ada 3 luaran. iya. Yang pertama adalah haki. Haki yang mana? Haki dari wayang dami berbasis kearifan lokal tadi, tapi masih proses, masih Iya. menunggu. Kemudian ada 2 buku ber-ISSBN, yang satu sudah keluar ISSBN-nya, yang satu masih proses juga. Bedanya buku pertama sama yang kedua apa? Buku yang pertama itu tentang pedoman penggunaan wayang dami itu. Jadi lebih sederhana, isinya adalah tentang cara penggunaan dari media wayang dami saya itu, kemudian tentang ceritanya saja, kemudian cara melakonkan. Jadi di situ saya beri sebuah seperti komik, tapi ya seperti pagelaran lah. Ini slide pertama, ini nanti yang muncul adalah tokoh A dan tokoh B. Nanti setelah nanti yang kedua ini yang muncul tokoh ini dan ini juga ada percakapannya. Itu prosesnya membuat seperti itu kira-kira untuk gambaran teman-teman mahasiswa ini kan ada bimbingan saya namanya Dinar ya, sedang berproses untuk membuat seperti itu dengan produk, ada buku, ada media, sudah ya buku Sudah. sama media. Iya. Artikel kan ada juga ya. Artikel juga ada. Artikel aja kira-kira untuk fokus, kalau sudah fokus waktunya berapa bulan Bu? Dulu Pak RPI ngegitnya 1 bulan. Oh, iya. Alhamdulillah 1 bulan Pak. Ada tekanan juga ya. Iya, ada Jadi tekanan semakin dari ditekan atas. ternyata Dan tekanan- semakin bisa membuat seperti itu ya. Iya, mau tidak mau Pak, Oh, karena mau tadi tidak ngejar mau. tanggal 29 Februari Iya, harus harus sudah sidang. selesai, harus sudah sidang tesis itu. Ternyata Jadi ya, mahasiswa ya bisa juga ya. iya Pak. Saya juga dulu berpikir Bu Anita kuat nggak ya dengan keluarga Iya, anak dengan 3, suami ngajar macam-macam. masih bendara pos dan sebagainya. Tapi memang dulu Pak Irfai pernah ngendikan cuti begitu, tapi saya nggak mungkin cuti karena memang masa hanya ini saya banyak begini saya cuti. Jadi saya mencoba, iya, maksudnya kan juga nggak enak dengan Iya, teman-teman yang lain. Akhirnya saya memang seperti ini Pak, itu memang betul-betul
saya lumayan fokus di situ. Yang bendahara bus itu kan biasanya pengeluaran kan naik, keluar masuk kan terus itu memang. Saya memang mau minta bantuan kepada salah satu guru untuk, Bu, saya minta tolong sementara uang kas bendahara ini jenengan asto, jadi nanti pengeluaran keluar masuk lewat jenengan. Karena memang sepertinya bendahara sepele bendahara gitu. Tapi ternyata enggak, seumpamanya saat kita ini mau mengerjakan Pak, kemudian Bu kepikiran minta uang beli ini, akhirnya kan kita kan berdiri, tanggung jawab untuk mengembalikan mood Pak, terus terang untuk mengembalikan mood dan konsentrasi kita mau mengerjakan ini itu butuh waktu lagi. Kalau sudah beranjak itu biasanya terus buyar. Nah itu memang saya minta tolong itu selama 1 bulan itu, bulan Februari saya fokus, alhamdulillah ada kok teman-teman juga baik ya, satu SD saya memahami, akhirnya beliau membantu keluar masuk untuk pengeluaran bendahara itu. Lingkungan sangat mendukung ya. Sangat sekali dan mendukung. Perlu memang ada semangat untuk menyelesaikan itu ya. Betul sekali. Setelah selesai ya, ini Anda sudah bercerita panjang, sudah menyandang gelar MPD. Setelah ini ke depan mau apa? Lanjut S3? Ini masih ada pembukaan gelombang 3. Ini bagaimana jenengan ketika sudah berkarir seperti ini tetap di dunia pendidikan dan bisa melanjutkan ke depan? Anda sampai S2 atau mau melanjutkan? Harapan saya ketika sudah menuntut ilmu ya jangan sampai di sini, tapi terus-terusan. Nah, ini Anda pasti punya cita-cita hidup, harus ada cita-cita. Iya Pak. Gambaran ke depan mau daftar kepala sekolah atau pengawas atau apa ini? Terlalu jauh Pak itu Pak. Ya. Karena saya juga ibu rumah tangga ya Pak ya, jadi anak saya yang pertama sudah kelas 6, jadi memang cita-citanya juga pengen di SMP IT Tahfidz. Jadi saya sementara ngalah dulu karena juga pendidikan anak juga penting. Jadi ini adalah tahap mempersiapkan anak menuju ke SMP IT itu. Jadi kalau bareng anak ya anak tetap sekolah, ibu juga sekolah, kalau semuanya keluarga pendidik. Kalau ada beasiswa mungkin Pak, tapi kalau biaya sendiri betul-betul berpikir berkali-kali karena ini pun biaya mandiri. Kalau mungkin akhirnya juga selesai, tapi kan juga memang betul harus ngempet. Seumpamanya ibu-ibu tahu nggih mau pengen beli apa bener-bener diempet Pak, rezeki itu mengikuti kebutuhan. Gitu ya Pak ya. Kalau jenengan sudah mau ke atas, rezekinya kan ke atas. Ya, tapi ketika jenengan saya mau seperti ini aja fokus ke anak, ya udah rezekinya di situ. Ya sementara itu dulu, tapi besok seumpamanya kok mungkin ada beasiswa, kemudian harus ada keinginan. Iya. Jadi tapi kalau memang untuk yang karena kita kan tahu Pak biayanya mungkin tidak hanya biaya kuliah saja kan, biaya transportasi dan akomodasinya gitu. Jadi sementara itu. Tapi yang paling utama harus mengabdi ke masyarakat. Itu pasti harus Pak, kembali kita ke masyarakat dan di sana kita memberikan yang sudah kita punya itu apa, itu yang paling utama. Tapi tetap ketika sudah menyandang MPD ini tetap berpikir bagaimana, karena tetap ada sisi penasarannya. Sebenarnya setelah ini tuh saya mana? Ini harus segera mood itu tetap dibangun terus-menerus dan segera menyelesaikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan hanya berpuas di sini, mengabdi tetap, tetapi harus mengejar lagi ke atas. Gitu. Ya, nanti bisa total sambil jalan, Pak. Di usia berapa, Bu? 33 Saya rasa 4 tahun lagi jenengan sudah dokter, sudah bisa kemana-mana. Ini harus ada angan-angan ke sana, harus ada gambarannya. Jangan langsung seperti ini saya sudah senang, saya sudah puas, saya mau ke anak. Anak ini akan berhasil salah satunya ketika orang tuanya ini memacu juga semangatnya untuk mengejar angan-angan ketinggi. Ini juga salah satu memacu, Pak. Ya, anak pasti termotivasi. Ibuku kok bisa ya seperti ini. Terima kasih Mbak Anita untuk pencerahannya. Nanti semoga teman-teman yang sedang mengerjakan tesis ini bisa tercerahkan oleh Mbak Anita yang bisa selesai. Semangat teman-teman. 1,5 tahun ya? Iya, 1,5 tahun sesuai target. 1,5 tahun sesuai target dengan keluaran penelitiannya. Satu ada buku BSSBN. BSSBN ada 2, kemudian Haki 1, sama artikel yang dipublikasikan di mana? Di jurnal internasional sama Buut itu tadi. Oke. Sama tadi proceeding sudah. Proceeding 5 ruaran. Ini ada motivasi ketika sudah fokus menjalankan pendidikan Anda. Jangan sampai berhenti. Ketika ada masalah, jalan terus. Harus ada koordinasi dan komunikasi dengan dosen pembimbing dan
Anda tentunya datang gitu loh. Jangan Harus hanya datang ya, Pak, ya? Datang, bahasa WA sosial ketika bertemu itu beda. Nah, ini Ya. untuk teman-teman Curhat semoga ya bisa Pak ya. pecah. Setiap saya di deadline setiap 1 minggu harus ke Kudus teman-teman. Iya. Padahal tempat Tapi betul. jenengan Dari Rembang. Tapi betul itu memang salah satu juga kalau memang target 1 minggu itu memang seumpamanya saya melebihi target ya mungkin saya belum lulus. Memang betul. Terima kasih Pak Wak. Oke. Terima kasih Bu Ut. Terima kasih. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Salam. Arketipum 18.